Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Tentu saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kita akan dipertemukan kembali dengan hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk membangun lagi iman kita lebih lagi dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Namun tidak kalah penting, saya akan mengajak kita lebih dahulu, mari angkat suara kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, amin. Yesus kita adalah luar biasa sebab Dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita yang percaya dan berharap kepada Dia. Amin. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Selamanya kau hebat bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami bisa mencerna setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, mudahkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabar? Baik-baik dan sehat-sehat, selalu maju terus bersama Tuhan. Amin. Udah mantap, udah cantik, maju juga bersama Tuhan. Amin. Dan mari kita akan doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, Engkau sendiri berbicara melalui firman-Mu kepada kami Tuhan. Engkau sendiri memberi hikmat Tuhan, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan dan merangkul dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan, Roh Kudus mengambil keseluruhannya. Roh Kudus juga menolong kami Tuhan di dalam segala sesuatunya. Silahkan Kau mengambil tempat-Mu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan judul hari ini adalah melangkah ke masa depan. Karena seringkali yaitu kita mengatakan, oh tujuannya kemana? Ke sana. Tapi belum tentu melangkah. Nah hari ini saya akan bicara mengenai kita harus melangkah. Melangkah kemana? Melangkah ke masa depan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu karena berdasarkan saya perhatikan ya. Berdasarkan penelitian bahwa risiko bunuh diri pada wanita yang melakukan aborsi itu 3 kali lebih besar kemungkinannya untuk melakukan bunuh diri. Yaitu karena meskipun nggak dibicarakan, tapi itu sesuatu yang akan menghantui kehidupan seorang wanita. Ya dibandingkan dibandingkan masyarakat umum, yaitu mereka 7 kali lebih besar kemungkinannya, yaitu dibandingkan perempuan yang pernah melahirkan anak. Sekali lagi 3 kali lebih besar, yaitu lebih besar mereka yaitu bunuh diri, bahkan 7 kali lebih besar daripada mereka yang punya anak. Wanita yang pernah aborsi memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar, yaitu seperti penyalahgunaan narkoba dibandingkan perempuan-perempuan yang lainnya. Dan juga yaitu mereka lebih tinggi yaitu dalam tingkat depresi, penyakit mental, dan keguguran yang lebih tinggi. Bahkan yaitu sindrom pasca aborsi seringkali seperti mereka merasa bersalah yang lama sekali, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Terus begitu bisa juga membuat mereka menjadi marah yang terpendam, atau juga ada kecemasan, kesedihan setiap tahunnya. Terus begitu yang bertahun-tahun, atau bahkan juga mereka mengalami dysfunctional. Jadi dalam seksual mereka, dalam hubungan intim mereka dengan suami mereka, ataupun juga mereka ada gangguan dalam makanan mereka, atau juga mereka akan ada masalah gangguan dalam hubungan jangka panjang dengan yaitu umpamanya dengan suami mereka atau bahkan juga teman yaitu mereka. Nah dari sebab itu kayaknya pergumulannya ini namanya dari sebab itu aborsi itu ini salah satu contoh ya aborsi itu menghantui yaitu banyak wanita itu sampai bahkan bertahun-tahun. Meskipun suami mereka udah menerima mereka apa adanya, tapi seringkali masalah itu yaitu tidak bicarakan. Dan itu sangat mengganggu yaitu kehidupan mereka secara pikiran mereka, perasaan mereka, akhirnya kejiwaan tersebut ya. Tapi juga ada juga orang yang masalah seperti pergumulan agak persudan itu salah satunya aborsi. Bisa juga yaitu salah satu masalah juga umpamanya saudara menanggung rasa malu bukan hasil perbuatan daripada saudara sendiri. Umpamanya seperti saudara yaitu adalah anak di luar nikah. Atau juga bisa juga orang tua saudara sebagai penjudi atau pencandu
Atau juga saudara sendiri, yaitu memiliki hubungan di luar nikah. Atau ada orang mengatakan, oh dia sebagai istri simpanan dan segala sesuatunya, itu bisa juga adalah pergumulan yang kayaknya tidak berkesudahan. Tapi justru inilah saudara yang saya mau bicarakan pada sore hari ini. Saya tahu masalahnya sensitif, bukan saya memojokkan saudara atau siapapun, bukan. Tapi intinya saya adalah untuk membawa firman tersebut untuk dapat menolong saudara keluar daripada masalah itu ya. Pada saat ini saya akan, karena saat-saat demikian waktu pergumulan yang tanpa henti tersebut, yaitu membuat saudara yaitu mengambil keputusan. Apakah saudara akan berfokus tinggal diam di dalam kuburan kegagalan, atau saudara mengatakan, saya tidak mau fokus ke situ, tapi saya mau fokus kepada firman Tuhan. Saya mau pelajari apa itu firman Tuhan. Saya mau tahu apa yang Tuhan katakan mengenai diri saya. Itu pilihan. Gak ada orang bisa melakukan buat saudara. Tapi saudara harus melakukannya buat diri saudara sendiri. Ya, banyak orang suka mengatakan yaitu kegagalan bukanlah final. Yaitu namun apakah kita bisa mempercayainya? Apakah kita bisa mempercayai diri kita sendiri? Ataukah kita bisa mempercayai bahwa memang benar Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita? Atau kita bisa percaya bahwa masih besar Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita? Dan ini adalah jika Anda ingin melihat kemenangan atau pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Anda, kita sendiri harus keluar daripada penjara masa lalu kita. Saya ambil contoh yaitu Musa. Setelah Musa, kalau saudara baca kitab Keluaran, ada waktu pelajari kehidupan Musa, itu luar biasa bagus buat saya. Setelah Musa yaitu membunuh prajurit Mesir, karena apa? Yaitu dia dibuang, lalu dibesarkan dalam kerajaan Firaun, tapi yaitu dia tahu dia adalah seorang Yahudi. Dan waktu dia melihat salah satu orang Yahudi itu dipukuli oleh orang Mesir, jadi apa yang terjadi? Yaitu Musa itu marah, mau membela orang Ibrani tersebut, mau membela orang Yahudi ini, maka dia memukul orang Mesir tersebut, prajurit Mesir itu, sampai prajurit itu mati. Ya, untuk supaya orang nggak tahu, dia takut, oh dia telah membunuh. Dia mengubur yaitu mayat tersebut. Tapi gimana juga akhirnya Firaun tahu, dan pada akhirnya justru Firaun sendiri yang mencoba mengejar Musa. Jadi kita lihat, yaitu seperti yang saya katakan, menyembunyikan masa lalu bukanlah menghapus masa lalu. Seperti yang saya katakan mengenai aborsi, mengenai saudara adalah hasil daripada hubungan gelap daripada orang tua saudara, atau hamil sebelum nikah, itu saudara lihat itu. Kita mencoba mengubur masa lalu, tapi kelihatannya ada aja orang yang tahu masa lalu kita. Masa lalu kita itu akan terus menghantui kita. Sama seperti Firaun terus mengejar membunuh Musa. Ya, sampai kita mau menyerahkannya semua kepada Tuhan. Dan minta pengampunan dari Tuhan dan dapat mengampuni diri kita sendiri. Oke? Tujuan Musa maksudnya itu baik. Gak ada orang yang maksudnya jahat. Tapi pilihannya buruk. Karena itu dia harus melarikan diri untuk hidupnya. Dia menghabiskan 40 tahun di belakang gurun pasir. Untuk apa? Lari dari semuanya. Berapa tahun saudara sudah lari daripada masalah saudara? Berapa tahun saudara telah mencoba untuk menguburkan semuanya itu? Saya bisa bayangkan ya, itu 40 tahun bukanlah bukan masa yang singkat. Sangat-sangat lama. Orang bisa mengatakan, kamu udah gagal Musa. Atau, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu sih gak sabar? Tuh kan, kamu sih lihat, gara-gara kamu sampai terjadi seperti setiap kali orang lihat kamu, ya itu salah lu sendiri. Kasarannya orang mengatakan demikian. Benar nggak? Orang bisa mengatakan kepada saudara, apapun mereka 1000 orang 1000 perkataan. Atau orang mengatakan segala sesuatu seperti, ya kamu udah tahu dia udah menikah, laki itu udah menikah. Kenapa kamu masih sama itu laki? Atau bisa saja, apapun orang bisa katakan. Sekali lagi, itu saya sama-sama perempuan, saudara. Dari sebab itu, saya mengatakan demikian. Orang bisa mengatakan negatif apapun. Kita tidak dapat menghentikan mereka. Tapi kita bisa membawanya kepada Tuhan. Segala sesuatu yaitu
orang labelin kita dengan kesalahan kita, mendefinisikan kita yaitu dengan kesalahan kita. Tapi luar biasanya Tuhan tidak mendefinisikan kita akan kesalahan kita. Tuhan tidak melabelkan kita, menamakan kita, atau menetapkan masa depan kita atas kesalahan kita. Atau atas segala sesuatu yaitu pelanggaran kita atau dosa kita. Tidak. Memang benar, yaitu Tuhan memurnikan kita, yaitu atau seperti Musa 40 tahun di mana dia dimurnikan dan segala sesuatu, memang benar. Tetapi Tuhan yaitu tidak menamakan kita atau menghakimi atau menentukan masa depan kita karena kesalahan kita satu ini atau kesalahan kita yang ke-10.000. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu tetap. Kita tetap sebagai anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara tetap sebagai anak Tuhan. Saudara itu tetap sebagai pilihan Tuhan. Tuhan tidak merubah pikiran dia atau pendapat dia kepada saudara karena kesalahan saudara. Bukan. Sama seperti kita ya. Kita nggak akan merubah pikiran kita terhadap anak kita karena kesalahan dia. Kita nggak mengatakan, nah ya gara-gara kamu bohong ya, kamu bukan anak saya lagi. Enggak. Gimana juga dia tetap anak kita, bukan? Meskipun dia bohong. Tapi apakah kita harus mendisiplinkan anak kita? Ya dan amin. Begitu juga Tuhan dalam kehidupan kita. Orang bisa menyerah, yaitu mengenai seperti Musa, orang mengatakan, ya sebetulnya kamu tuh sebagai pelepas kita, kamu kan luar biasa gagahnya. Sila, kamu karena salah sih membunuh. Sekarang kamu gak bisa melepaskan kita dah. Enggak, Tuhan gak gitu. Tuhan tidak menyerah. Tuhan telah memilih Musa sebelum Musa memilih Tuhan. Dengar ya. Tuhan memilih Musa sebelum Musa memilih Tuhan. Firman-Nya mengatakan, yaitu Tuhan telah memilih kita sebelum dunia itu dijadikan. Itu di dalam Efesus. Kesalahan Musa tidak menghentikan Tuhan. Begitu juga dengan kita semua. Tidak menghentikan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, amin, amin. Peribahasa Indonesia mengatakan, satu titik nila merusak susu bersebelanga. Tapi itu tidak ada dalam kamus Tuhan. Apa Musa memang mengalami kegagalan besar. Namun Tuhan membawanya, dia melewati segala kegagalan dalam kehidupannya dia. Bahkan Musa menjadi pemimpin yang hebat. Ya, yang dia sendiri, kalau Musa berada di Firaun, dia tidak akan menjadi pemimpin yang demikian hebat. Tapi karena Musa di dalam Tuhan, maka dia Tuhan yang membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan inilah caranya, yaitu bagaimana, yaitu Anda juga bisa bangkit dari kegagalan, namun mengubahnya menjadi batu loncatan menjadi kesuksesan. Sama seperti Musa, dia belajar melihat masa lampau saudara, melihat masa lalu saudara, hal baik maupun buruk, sebagai persiapan Tuhan di masa depan saudara. Dan jangan izinkan masa lalu saudara mengendalikan kehidupan saudara, ya. Untuk mengatasi kegagalan semuanya ini, ingat, saya minta satu saudara ingat, seperti yang saya katakan tadi ya. Ingat bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara itu penting sekali. Kegagalan tersebut tidak mengubah, yaitu kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tidak mengubah, sekali lagi, tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan justru, kalau saya boleh katakan, yaitu menggunakan, dia bisa, bukan justru ya, Tuhan dapat atau sanggup, dia bisa menggunakan segala sesuatu, yaitu kegagalan tersebut, untuk dapat diubah. Benar nggak? Untuk justru menunjukkan kuasa Allah itu dapat bekerja dalam kehidupan saudara. Bahwa kuasa Allah itu dapat bekerja di dalam kelemahan saudara. Bahwa kuasa Allah itu yaitu bekerja di dalam setiap kekurangan-kekurangan daripada kita dalam kehidupan kita. Kegagalan kita justru bisa menjadi kemuliaan Tuhan, atau di kegagalan kita itu bisa di mana Tuhan bekerja untuk dapat mencerminkan karyanya, kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jika kita mau, yaitu jika kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jika kita mau taat dan bekerja sama dengan Tuhan. Di dalam segala sesuatu, yaitu kelemahan kita dalam suatu pelanggaran kita. Jika saja kita mau merendahkan hati kita, sama seperti Musa, merendahkan hatinya dia di hadapan Tuhan.
Setelah 40 tahun di istana Firaun, setelah 40 tahun di gurun pasir, Musa belajar bahwa caranya Mesir, kekuatannya dan kekuatannya sendiri itu tidak dapat menolong dia. Sekarang semua kepintaran dia, semua kekayaan dunia nggak ada artinya. Semua kekayaan Firaun nggak ada artinya. Musa, yaitu setelah 40 tahun di gurun pasir, dia sekarang belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allahnya dan tidak lagi memakai kekuatannya sendiri. Dan Tuhan, sekali lagi, dia bisa memakai kegagalan kita untuk mencerminkan, yaitu untuk memperlihatkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisa bayangkan ya, umur 80 tahun is not a joke. Jadi 80 tahun, kalau saya sih bilang, aduh udah capek banget ya 80 tahun ya. Tapi dia tetap mau dipakai Tuhan. Tuhan datang kepadanya dan berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Itu Keluaran 3 ayat 10. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Seluruh sejarah tahu, seluruh sejarah manusia itu tahu siapa itu Musa, siapa itu dia pemimpin yang besar. Alkitab mengatakan Musa menjadi orang yang paling rendah hati di seluruh muka bumi. Di padang gurun dia belajar bersabar. Dia belajar mempercayai Tuhan dengan caranya yang baru. Jika Anda tetap yaitu menjaga kita, sikap kita yang benar waktu di dalam segala sesuatu, waktu di mana dalam kesulitan kita tetap menjaga sikap kita benar di hadapan Tuhan. Maksudnya tetap rendah hati, kita nggak salah-salahin Tuhan. Pasti Tuhan dapat menggunakan saudara. Di sini kita belajar ya daripada Musa ini, yaitu Tuhan tidak mendefinisikan kita berdasarkan kesalahan kita. Seperti yang saya katakan, Tuhan tidak melabelkan kita, oh nama kamu tukang bohong. Memang nih si A tukang bohong, oh kamu tukang bohong. Artinya Tuhan mencap kamu tukang bohong. Enggak, Tuhan enggak seperti manusia. Ya, Dia memurnikan kita dari kesalahan dan kegagalan kita. Ya dan amin. Ada saatnya kita disiplinkan, ya dan amin. Tuhan menerima semua kekurangan kita, yang ya dan amin. Dan Dia akan menggunakan semua kegagalan kita dan kesalahan itu untuk melakukan apa? Pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa tahu memang benar Dia sanggup mengubah dan memulihkan kita. Dan kita tidak bisa yaitu berbangga atau sombong. Karena hanya Tuhan yang sanggup merubah dan memulihkan hidup kita. Ya, seperti Musa, mungkin ada kita semua udah pernah gagal. Yaitu kita berasa kita di padang gurun, terus segitu yakin bahwa segala suatu hari-hari kita kayaknya padang gurun aja. Segala suatu hubungan kayaknya nggak berhasil, kerjaan nggak berhasil, hubungan di antara keluarga nggak berhasil, segala sesuatu bisa aja nggak berhasil. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kita melihat keberhasilan kita di dalam Tuhan. Ya, saya akan tutup firman ini dengan sebuah kesaksian yang luar biasa. Itu ada seorang gembala gereja. Dia sudah 30 tahun dan dia yaitu sukses dan dia mencurahkan seluruh segenap hati dia kepada jemaatnya dan melihat Tuhan yaitu memberkati jemaatnya. Namun apa yang terjadi yaitu setelah 30 tahun, jemaatnya tambah menurun, saudara. Jadi dia mulai bekerja lebih keras lagi supaya dia dapat berhasil lebih lagi. Tapi bukan tambah berhasil, jemaatnya tambah menurun. Lalu satu malam dia mengatakan, sampai dia mengatakan, saya doa lebih lagi. Terus itu, tapi tetap aja turun. Pertemuan doa semua kayaknya di dalam ibadah-ibadah dia tambah menurun. Ada setelah itu ada orang mengatakan sudahlah, dia bilang kayak gitu. Ada orang yang mengambil alih gereja tersebut. Dia dengan berat hati dia mengatakan akhirnya iya nggak apa-apa. Ya, tapi dalam hatinya itu dia masih bergumul, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Apa salahnya saya? Dan pada saat itu dia beserta istrinya dia mengatakan, sudahlah. Istrinya mengatakan, kita harus dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatunya. Di dalam segala sesuatu, tidakkah kita telah melakukan yang terbaik? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka menjalankan kehidupan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya ada satu gereja menerima dia, yaitu dipekerjakan dia dalam pelayanan tersebut, dia melayani di dalam gereja tersebut. Dan apa yang terjadi?
Pendetanya itu mempercayakan mereka dengan sebuah pelayanan. Dia dengan lapang hati, dia tetap yaitu mengatakan, dia nggak gini, aduh udah kepahitan dulu saya gagal, gimana ya kalau saya gagal lagi, enggak. Tapi dia mengucap syukur di dalam segala sesuatu, dia bilang, saya terima. Dengan segala kerendahan hati mereka terima pelayanan tersebut. Dan apa yang terjadi? Pelayanan itu menjadi sukses. Waktu pelayanannya sukses, namanya mulai terkenal, bukan? Bahkan yaitu gereja yang dulu menolak, yang dulu maksudnya diambil alih. Bahkan teman-teman sesama pendeta itu mengatakan, ya kesian kamu. Mereka melihat kesuksesan daripada hamba Tuhan ini. Dan mereka mulai membuka pintu. Bahkan dia diundang kembali, yaitu di gereja-gerejanya yang dulu-dulu yang telah mengeluarkan dia diundang kembali untuk berfirman, membawa firman di dalam gereja tersebut. Jadi saudara sekalian, yaitu kita lihat, yaitu memang musuh, yaitu mau kita yaitu terpenjara oleh masa lalu kita. Dan masa lalu kita itu, kenapa saya mengatakan terpenjara? Karena kita menuju ke depan, kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tapi kita nggak keluar dari penjara kita tetap diam aja kayak gitu. Dan kita nggak melangkah keluar dari penjara tersebut. Bahkan yaitu Yesus sudah memberi kuncinya untuk keluar dari penjara itu. Kita baca firman, tapi masih di dalam penjara. Sayang banget kan saudara? Iya kan, kita berdoa, tapi masih dalam penjara. Padahal Yesus sudah buka pintu penjaranya. Dari sebab itu saudara, keluar dari penjara saudara, keluar dari masa lalu saudara, ambil langkah tersebut. Janganlah mengatakan, oh saya trauma. Perkataan trauma itu perkataan dari si iblis saudara. Jangan mengatakan, oh saya takut, enggak. Dalam Tuhan enggak ada takut. Orang dia katakan dalam firman dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia bukan mencelakai saudara, tapi dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu firman dari dia. Amin saudara sekalian. Itu adalah sebuah firman yang bagus buat saya sendiri. Ini adalah firman yang bagus. Kalau saya terpaku masa lalu saudara, saya nggak mungkin sampai sebegini jauh saudara. Tapi puji Tuhan ya. Mari saudara, keluar daripada masa lalu saudara. Melangkah ke masa depan saudara bersama Tuhan kita Yesus Kristus ini. Sama seperti Musa. Jangan kita di gurun pasir 40 tahun. Ya. Tapi kita kepada Tuhan, saya mau keluar dari gurun pasir bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita doa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kami. Terutama Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Karena kami telah tinggal diam di dalam trauma kami atau mengasihani diri kami. Atau karena kami merasa malu Tuhan dengan perbuatan kami atau pelanggaran kami telah yaitu dikubur Tuhan bersama-sama dengan masa lalu kami. Kami tidak mau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada sore hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami mau terima Engkau Tuhan sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lepas kami, lepas dari segala dosa, lepas daripada masa lalu kami, lepas Tuhan, penebus daripada masa lalu kami Tuhan. Kami mau Tuhan pegang tangan-Mu Tuhan, keluar daripada penjara kami masing-masing Tuhan. Kami mau menghadapi Tuhan, kami mau melangkah maju Tuhan. Keluar dari penjara ini Tuhan, masuk bersama Engkau Tuhan ke masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Masa depan yang kekal, masa depan yang penuh pengharapan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menegur kami, firman yang telah membuka mata kami Tuhan. Karena kami Tuhan mau Tuhan sama seperti Musa, Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami. Dan Engkau mau juga kami untuk memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Menjadi pemimpin Tuhan sama seperti Musa menjadi pemimpin dari umatnya. Kami pun mau menjadi pemimpin daripada keluarga kami masing-masing. Dimanapun Engkau meletakkan kami mau juga jadi pemimpin. Membawa mereka, orang-orang di sekeliling kami yang Kau telah percayakan kepada kami. Kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka boleh mengenal Engkau. Mendapat kebebasan daripada Engkau. Dan membawa mereka semua masuk dalam tanah Kanaan. Tanah perjanjian daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih. Kau mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Masa depan kami, anak kami Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan. Segala sesuatu ke dalam tangan Engkau Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Kau juga telah melepaskan, membebaskan kami dari segala sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah disembuhkan, kami keluar daripada pikiran-pikiran negatif. Kami telah disembuhkan, kami telah menerima kesembuhan daripada Engkau. Kami telah bebas dari hutang piutang, kami telah bebas daripada segala kecanduan, segala sesuatu narkoba, segala sesuatu sistem pola dunia kami telah bebas. Kami mau tinggal diam di dalam hadirat-Mu, tinggal diam di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sebagai hamba-Mu Tuhan, saya perkatakan Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian. Biarlah hujan berkat melimpahi saudara sekalian secara rohani maupun secara jasmani. Dan juga kasih karunia atas semuanya itu, yaitu keselamatan bagi rumah tangga saudara. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara sekalian semua, Tuhan Yesus memberkati. Tetap maju terus. Ingat, setiap kali saudara memikirkan hal yang jelek, saudara mengatakan tidak. Tuhan Yesus telah mengeluarkan dari penjara dan Tuhan Yesus telah membebaskan saya. Saya telah, bukan mau lagi, tapi saya telah melangkah yaitu ke depan. Saya telah melangkah ke masa depan saya bersama Tuhan Yesus Kristus saya. Amin saudara, berlari terus bersama Yesus, bukan melangkah lagi, tapi sekarang saudara bisa berlari, mengejar, yaitu kehendak Tuhan, visi daripada Tuhan, tujuan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan digenapilah sesuai dengan kehendaknya daripada Dia. Tuhan Yesus memberkati, maju terus.